Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafi. Saya dari kelas 1D Prodi Teknologi Informasi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang software pada Linux, sekaligus juga untuk menyelesaikan tugas dari dosen saya. Di sini ada tujuan. Tujuan dari penyusunan karya tulis ini adalah supaya kita dapat mengetahui berbagai macam software komputer beserta kegunaannya, serta dapat membandingkan sistem operasi program aplikasinya. Di sini ada 3 manfaat. Yang pertama itu mengidentifikasi program. Yang kedua, menyiapkan aplikasi program agar tata kerja seluruh peralatan terkontrol. Dan yang ketiga, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Tinjauan beberapa pusaka. Beberapa keterangan di bawah ini saya ambil dari website yang terpercaya, sehingga beberapa pernyataan dari pembahasan masalah software Linux yang tertulis ini dapat menjadikan bahan pembelajaran. Software Linux. Sebagai besar software aplikasi ini akan berjalan pada distro Linux apapun, sehingga daftar ini tidak terbatas pada OS Ubuntu. Dan itu termasuk aplikasi untuk tugas-tugas paling penting yang akan dijalankan oleh pengguna biasa dalam kesehariannya. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat apa saja software terbaik dan gratis wajib install di Linux Ubuntu tersebut. Yang pertama itu ada Unity Tweak Tool atau GNOME Tweak Tool. Ini adalah salah satu alat yang pertama kali digunakan oleh konsultan aplikasi yang menyarankan pengguna untuk menginstal segera setelah proses instalasi distro seperti Ubuntu selesai dilakukan. Hal ini karena alat ini menyediakan kemampuan bagi pengguna untuk mengkonfigurasi sistem mereka seperti yang mereka inginkan melalui opsi pengaturan yang mencakup hot corners desktop, ukuran ikon, tema dan kustomisasi ikon, warna dan nomor workspace dan lain-lain. Jadi di sini ada dalamannya. Nah. Yang kedua itu ada Google Chrome atau browser. Google Chrome browser bisa dibilang adalah browser terbaik yang bisa Anda miliki. Nah, ini dia contohnya. Yang ketiga ada PLC Media Player. PLC bisa dibilang adalah pemutar media video lintas platform terbaik yang dapat Anda gunakan. Seperti ini. Dan yang keempat ada GIMP, pengeditan gambar. Meskipun Anda mungkin mengeluh bahwa Adobe belum membuat software mereka yaitu Photoshop dan Illustrator untuk mendukung di sistem operasi Linux, Anda masih bisa menggunakan software lain yang memiliki kemampuan sama dan tentunya gratis untuk pengeditan gambar. Nah, seperti ini. Seperti software Photoshop berkaitan dengan tombol pintas jika Anda sangat kehilangan Adobe. Yang kelima ada Shotcut atau pengeditan video. Shotcut adalah editor lintas platform gratis open source dan antarmuka pengguna yang ramping dan mendukungan untuk beragam format video. Di sini Anda bisa menggunakan software ini untuk membantu memudahkan Anda dalam mengedit berbagai macam video untuk berbagai kebutuhan, baik itu video YouTube, video pekerjaan yang lebih luas. Linux Ubuntu dengan mudah dan gratis. Yang keenam, ada Steam atau game Linux. Sistem operasi tanpa dukungan game tentu akan menjadi neraka bagi sebagian pengguna yang tergila-gila akan game. Bagi pengguna Linux Ubuntu, Anda harus berterima kasih pada Steam karena mereka telah menyediakan ribuan game saat ini dan tersedia untuk komunitas open source seperti Linux. Ini dengan beberapa tahun yang lalu. Ini berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, di mana game yang mendukung Linux sangat sulit ditemukan. Jika Anda seorang gamer, Anda harus menginstal Steam ini. Yang ketujuh ada Visual Studio Code atau text editor. Salah satu fitur terbaik Visual Studio Code adalah fitur edukasinya yang menjelaskan bagaimana teks HTML misalnya digunakan saat membuat saran saat Anda menulis.
ini memiliki integrasi dengan GIF, fleksibilitas, Sublime Text, dan keindahan editor teks Atom. Sublime Text 3 adalah editor teks favorit saya sampai saya mulai menggunakan Visual Studio Code. Anda mungkin akan menyukainya juga. Yang kedelapan itu ada PIC atau Screen Recording. PIC GIF Recorder adalah alat tangkapan layar yang sempurna untuk klip video pendek dan tajam. Software ini dirancang untuk menggunakan FFmpeg dan Image Magic untuk mengambil screencast dari desktop Anda dan menghidupkannya untuk membuatnya menjadi GIFs. Pix hanya menawarkan satu fitur, dan itu adalah untuk menyediakan penggunaan dengan file GIF kualitas tinggi dari bagian yang ditugaskan pada layar desktop mereka. Yang ke-9 ada Nyelas atau Client Email. Nyelas adalah menjadi klien email favorit saya meskipun belum tersedia untuk Linux. Ini memiliki kinerja dan artileri fitur yang luar biasa pada Linux dan Mac, sehingga Anda mungkin tidak ingin menggunakan hal lain ketika akhirnya tersedia untuk Linux. Sementara itu, Trojita adalah klien email lain yang dapat Anda periksa. Yang ke-10 ada GPMDP atau klien desktop Google Music Play. Google Play Music Desktop Player adalah replika elektron dari Google Play Music. Yang menarik lebih dahsyat dari aplikasi induknya, terintegrasi dengan baik dan Unity, membutuhkan lebih sedikit sumber daya web daripada Google Play Music, fitur integrasi Last FM dan berbasis HTML5. Di sini ada kesimpulan. Dan kesimpulan ini menutup dari apa yang saya jelaskan tadi. Kesimpulannya adalah dengan modul ini dapat disimpulkan bahwa ada berbagai macam software yang terdapat pada Linux yang tentunya sebagai pelengkap agar memudahkan pekerjaan manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.